Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan bertemu kembali bersama saya Catherine Ellison di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan kali ini kita akan membahas terkait Surabaya Stop Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Dan kita sudah bersama dengan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Akmal Rawita Kadir. Apa kabar Dokter? Alhamdulillah, baik Kety. Sehat ya Dok ya? Sehat. Kety juga ya? Iya harus sehat Dok. Kalau dari auranya nih sehat, bahagia. Amin, gitu ya, alhamdulillah. Ya Dok, kalau kita lihat bahwa pemerintah Kota Surabaya ini programnya cukup banyak ya. Dan beberapa waktu lalu juga kita lihat bahwa DPRD menaikkan jatah pengadaan jamban sebesar 8.000 jamban untuk warga Kota Surabaya di tahun 2023. Nah ini kalau menurut Anda sendiri ini seperti apa Dok terkait ini? Ya, menurut saya sangat baik ya jadi pengadaan jamban ini karena dari data terakhir yang saya lihat itu orang yang buang air besar sembarangan itu masih cukup lumayan di atas 10% rata-rata di Surabaya. Di Surabaya Utara ya kalau nggak salah, Surabaya Utara itu ada 33%. Disusul sama Surabaya Barat ya kurang lebih 21%. Terus sampai Surabaya Pusat ada juga 15%. Surabaya Pusat ada? Iya, Surabaya Timur tapi tetap di atas 10% rata-rata. Jadi setiap itu datanya memang kemarin itu kita waktu sempat kita hearingkan dengan Dinas Kesehatan, ternyata memang data itu rata-rata di atas 10% masih, berarti kan masih ada di Kota Surabaya. Memang tidak menutup kemungkinan karena program rumah tidak layak huni yang Rutilahu yang ada di Kota Surabaya itu kan tiap tahun ada terus. Tiap tahun ada terus dan ini menandakan bahwa orang yang tidak mempunyai jamban masih banyak di sisi-sisi kota, di sudut-sudut kota Surabaya. Dan dengan adanya program 8.000 jamban ini saya rasa mengurangi angka itu sehingga ini juga bisa mendukung program kebersihan ya di Kota Surabaya, tentunya nanti akan menyebabkan masyarakat lebih sehat lagi. Kalau kita lihat bahwa tadi kalau dokter sempat menjelaskan di pinggiran kota, artinya sudut-sudut kota ini masih banyak gitu. Tapi kalau tadi ada pusat kota, nah ini kan menjadi pertanyaan. Ini kenapa? Faktor utamanya apa sih sebenarnya Dok, selain rumah tidak layak huni? Ya, jadi di pusat kota itu kalau tidak salah datanya 15,3% ya, 15,3%. Nah ini kemungkinan ada dua, jadi memang rumahnya yang tidak layak huni itu ada di Surabaya lain, di sisi Surabaya lain, tapi dia mungkin bekerja atau beraktivitas di pusat kota, sehingga makanya itu terdata bahwa ada 15, sekian persen itu terjadi di pusat kota. Dan memang pusat-pusat kota ini kan kita lihat dialiri banyak sungai ya, banyak sungai. Kemudian kemudian juga ada orang yang mungkin beraktivitas mungkin untuk mencari mata pencahariannya di pusat kota. Nah ini yang terdeteksi di situ. Berarti artinya memang 8.000 perilaku dari seseorang itu yang harus dirubah. Apakah pengaruh dari bantuan jamban ini terhadap toilet umum yang ada di pemukiman padat penduduk Kota Surabaya? Nah ini kalau tadi dokter sempat menjelaskan bahwa perilaku sebenarnya, padahal sebenarnya pemerintah Kota Surabaya juga sudah menyiapkan ada beberapa toilet umum ya, WC umum gitu Dok. Ini gimana menurut Anda? Jadi ada dua faktor. Yang pertama WC umum yang letaknya kurang strategis. Yang kedua WC umumnya kurang layak. Mungkin dulu pertama-tama bagus terus lama-lama tidak terawat sehingga jadi tidak layak. Yang ketiga perilaku orangnya yang memang harus kita rubah karena kebiasaan ini kan sama seperti kita naik motor pakai helm gitu kan, itu awal-awalnya juga kan perilakunya tidak pakai helm. Nah ini betul-betul itu harus digalakkan walaupun memang jumlahnya tidak banyak. Tapi tetap harus karena ini bisa menjadi contoh anak-anak yang nanti tumbuh, oh ini kok buang air besar sembarangan tidak apa-apa, nanti dia ngikut-ngikut juga seperti itu. Tapi kalau Anda melihatnya atau Komisi D melihatnya bahwa selain perilaku memang seseorang ini, apakah memang kalau dilihat ini memang benar-benar mereka yang berasal dari penduduk Kota Surabaya atau justru yang dari luar? Kalau dari data kemarin penduduk Kota Surabaya, jadi memang yang memang
notabene itu ternyata rumahnya ketika ditanya memang rumahnya rumah yang tidak layak huni. Kalau rumahnya sudah tidak layak huni berarti mungkin dia tidak punya jamban di rumah sehingga dia melakukan buang air besarnya itu menurut aktivitas dia berada. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Jadi itu yang perlu program yang perlu dikuatkan oleh pemerintah kota sehingga SBS ini atau kebiasaan buang air besar sembarangan ini bisa ditekan ya. Kalau bisa ya sampai nol, jangan sampai ada data kemarin kan masih di atas, ada Surabaya Utara 33% itu cukup tinggi. Nah itu juga menjadi letak-letak yang datanya banyak, itu mulai pemerintah kota harusnya mendata KTP-nya, rumahnya di mana. Nah itu yang harus menjadi intervensi prioritas untuk penyumbang jamban, sehingga yang 8.000 jamban tadi lebih banyak dialokasi di sana, kemudian letak-letak jamban umum itu juga lokasinya yang strategis dan harus berkoordinasi dengan kelurahan, RT RW bahwa di situ loh ada jamban umum kalau misalnya memang program Ruti Lahunya belum menjangkau ke sana seperti itu. Oke, kalau Anda melihat sendiri sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ini apakah sudah maksimal supaya memang Kota Surabaya ini bebas Ya, SBS begitu ya, ya, Dok ya. Nah, ini gimana Dok menurut ya, Anda? jadi kalau dilihat dari data kan berarti belum maksimal itu, berarti tetap ada aja orang yang buang hajat sembarangan. Nah ini yang khawatirnya kan nanti kalau belum maksimal ini tentu saja penyakit pasti bermunculan terus ya. Jadi itu sumber penyakit, sumber macam-macam penyakit. Nah jadi supaya dia maksimal yaitu tadi dari segala lini lagi. Jadi kembali lagi bahwa ini kan bersinergi dengan OPD-OPD yang terkait ya. Tidak hanya dinas kesehatan saja walaupun memang fokusnya itu ada di dinas kesehatan. Oke, apakah dengan semakin meratanya penggunaan jamban ini, jamban pribadi bisa membantu mencegah penyebaran satu penyakit, Dok? Iya, itu sudah pasti ya, karena kalau namanya jamban itu kan berarti kan instalasinya sudah standar ya Katy ya. Jadi pembuangannya sudah khusus, jadi tidak tercecer kemana-mana. Kita tahu bahwa kalau ada tinja yang tercecer itu otomatis kan itu sumber penyakit kan. Nah, ini yang tidak boleh, apalagi kalau itu ada di sungai. Di sungai, di perairan kan Surabaya ini kan dialiri banyak sungai kan. Ya, nah ini di Sungai Berantas itu. Apalagi kalau airnya diminum ya, buat Nah, kebutuhan sehari-hari. padahal kan PDAM ngambilnya dari sungai kan. Nanti enggak, tapi pengolahannya kan sudah standar juga. Nah, jadi sangat penting itu kalau misalnya masyarakat warga kota Surabaya yang tidak memiliki jamban itu harus dikasih jamban. Kalau minimal kalau program itu kan bertahap memang program pembantu Ruti Lahu itu yang perbaikan rumah tidak layak huni. Nah, jadi yang belum masuk program Ruti Lahu itu dibuatkanlah jamban yang baik, yang bersih ya. Saya pernah melihat memang ada beberapa jamban yang dikelola oleh pemerintah kota itu ternyata sudah tidak terpelihara dengan baik, tidak terawat. Nah ini juga kan berpengaruh. Biasanya kalau warganya itu sudah dibiasakan dengan tempat-tempat yang bersih, dia kan pasti juga ngikut lah. Perilakunya pasti lambat laun akan berubah. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali Dr. Akmal. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait Surabaya Stop Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan atau SBS, dan masih bersama dengan Sekretaris Komisi DPR Kota Surabaya, Dr. Akmal Rawita Kadir. Dok, tadi sempat dijelaskan bahwa sosialisasi memang masih kurang ya dok ya, karena masih ada, apalagi di pusat kota 15%. Ini masih ada begitu, tapi kita tidak pernah menjumpai gitu kan, di mana mereka ini membuang air sembarangan gitu. Kalau kita lihat sendiri, mungkin ada solusi yang ditawarkan selain memberikan jamban 8.000 WC cara pribadi gitu 8.000, apakah harus negara mana yang harus dicontoh? Karena kalau kita misalnya mencontoh kota-kota tetangga kita atau ibu kota sendiri, ini juga tidak bisa dibandingkan begitu dengan kota Surabaya begitu ya dok ya. Gimana dok? Ya, jadi kita juga tidak tahu ya data yang ada di kota-kota besar lainnya, karena kalau kita lihat masuk ke kota Surabaya, kita lihat kan pasti dengan bersih, dengan bunga-bunganya dan sebagainya. Tapi di sisi lain sebenarnya ketika didata itu Dinas Kesehatan punya data seperti itu. Nah ini yang penting adalah sebenarnya kita kembali lagi penguatan pola perilaku setiap warga kota Surabaya. Memang tidak banyak saya rasa, cuma tetap karena ada itu tetap harus menjangkau sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat keluarga. Jadi pentingnya mengelola perilaku hidup sehat kepada keluarga masing-masing, dari RW, RT, keluarga itu harus digalakkan ya. Memang ada program dari Puskesmas untuk sosialisasi yang masif itu mengenai kebersihan ya, karena pentingnya kebersihan ini pangkal daripada kesehatan ya kan. Setuju. Nah itu. Nah jadi tentu saja tidak hanya sosialisasi sebenarnya yang masif, tetapi juga infrastrukturnya juga harus. Jadi kalau ada rumahnya tidak layak, itu harus diperbaiki dengan terutama khususnya jambannya dia punya apa enggak. Nah dengan adanya bantuan jamban 8.000 ini saya rasa harus berkelanjutan sampai betul-betul tidak ada lagi kata di Surabaya itu warga yang tidak punya jamban. Seperti itu. Nah kalau perilaku dia sudah punya jamban di rumah tetapi kemudian dia tetap buang air besar sembarangan, itu kan pola perilaku ya. Nah itu harus ada penguatan yang dari Puskesmas tadi, bahwa penjelasan secara langsung ke warga-warga bahwa ini loh, kalau kita buang hajat sembarangan sembarangan itu akan nanti menyebabkan penyebaran penyakit, dan ini tidak hanya pribadi tetapi juga orang lain yang juga akan terkena. Jadi itu harus terus disosialisasikan secara masif seperti itu, Kathy. Oke, kalau menurut dokter sendiri saat ini apakah kelayakan jamban di warga kota Surabaya ini sudah tercapai dok? Jadi untuk saat ini masih belum ya, itu makanya kita bantu 8.000 jamban itu. Nah cuma memang saya mengharapkan kepada pemerintah kota ketika membagi jamban ini harus memberikannya pada prioritas warga yang berkoordinasi dengan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Di mana contohnya di Surabaya Utara kan, Surabaya Utara itu lumayan tinggi. Nah itu disitulah nanti mendata rumah-rumah yang dia tidak punya jamban, itu yang diberikan terlebih dahulu. Nah tapi kalau sudah ada program Rutilahu kan, yang dari Dinas Sosial itu Cipta Karya, itu nanti rumah yang nanti tidak layak huni ini kan otomatis jambannya sudah dibuat. Nah jangan sampai ada tumpang tindih juga. Jadi ketika jamban dikasih tetapi dia ada program Rutilahu juga, otomatis kan double. Jadi biar ada koordinasi data lah itu. Jadi nanti itu lambat laun, ini kan masih 8.000, pasti masih banyak ya. Saya mengharapkan nanti di tahun berikutnya juga ada, sambil program peningkatan rumah tidak layak huni ini terus berjalan. Artinya yang harus diprioritaskan apa dok? Rumah tidak layak huni ataukah jamban? Dua-dua berjalan. Jadi yang belum rumah tidak layak huninya belum diperbaiki itu dikasih jamban dulu. Tapi membangun jambannya juga tidak asal-asalan gitu loh, sehingga nanti ketika rumahnya itu diperbaiki, itu jambannya sudah ada, tinggal rumahnya saja yang diperbaiki. Dan ada satu lagi ya, jadi program jamban ini kan erat hubungannya dengan program rumah tidak layak huni ya. Jadi pemerintah pusat tuh banyak program-program seperti BSPS itu ya, program seperti Rutilahu, tapi anggarannya dari pusat itu ya, dari Kementerian PUPR. Nah ini itu juga harus dimanfaatkan dengan baik ya,
Sehingga tidak hanya membantu, karena program Tilahu itu yang memperbaiki rumah tidak layak huni itu kan di Surabaya itu setahun cuma 800-an. Padahal masih banyak yang butuh. Nah, ini dibantu dengan program Jamban, kemudian nanti dibantu lagi dengan program pemerintah pusat. Nah, ini pemerintah kota harus betul-betul mampu menjaring ini. Nah, di samping itu, di sisi lain dari segi kesehatan, Puskesmas nanti akan memasukkan program pemulihan perilaku ya. Jadi perilaku ini sangat susah dirubah ya. Jadi kalau udah kebiasaan BAB sembarangan itu ya, jadi waduh itu ya terus aja dia akan BAB sembarangan. Nah, ini harus dirubah terus ya. Mungkin dikatakan ini sakitnya seperti apa. Nah, ini kan ada hubungannya dengan dia buang air besar sembarangan. Jadi harus dikonekkan lah itu. Jadi segala sisi harus memang dikoordinasikan gitu ya, harus diperbaiki betul. begitu ya Dok ya. Tapi kalau Anda melihat sendiri, kira-kira kendala utama pelaksanaan program ini apa saja sih Dok? Ya, jadi kalau sisi anggaran sebenarnya DPRD mendukung ya, tentu saja dengan pembagian jamban yang 8.000 ini. Nah, tapi hambatannya yang paling besar itu memang pertama ada kapasitas program ya. Jadi contoh aja Rutilahu setahun cuma 800 rumah ya. Kemudian Jamban kita grojok 8.000 ya. Kemudian lagi pemeliharaan ya. Jadi ada jamban-jamban umum itu pemeliharaannya masih kurang optimal. Jadi banyak kendala ya sebenarnya. Jadi kemudian lagi dari sisi pola perubahan perilaku ya. Jadi sudah masih Puskesmas memberikan edukasi, tetapi masih saja ada warga yang buang air besar sembarangan. Walaupun dari tahun ke tahun itu terus menurun ya. Jadi kita awal tahun nanti akan kita cek lagi. Nah, dari program-program ini semua, apakah data itu nanti akan menurun terus? Nah, kalau sudah menurun, berarti program ini berjalan. Tapi kalau misalnya malah naik, berarti kan mubazir programnya. Artinya tidak berjalan dengan baik begitu ya. Jadi sekali lagi pemerintah kota fokus. Kalau sudah ada program ini, karena ini penting, memang kebersihan itu pangkal daripada kesehatan. Oke, kalau kita lihat sendiri di tahun mendatang ini fokus perbaikan kelayakan jamban di masyarakat menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Surabaya. Nah, ini menurut Anda seperti apa? Karena kalau tadi dokter sendiri mengatakan bahwa Rutilahu atau rumah tidak layak huni ini juga harus berjalan bersamaan dengan untuk perbaikan jamban sendiri. Iya, jadi itu saya setuju, jadi menjadi fokus. Karena nanti ada 8.000-an jamban yang dibagikan, otomatis kan tidak sinergis dengan Rutilahu yang 800 setiap tahun kan. Nah, jadi nanti ada yang nanti Rutilahunya sudah jadi dengan jambannya tentunya. Nah, yang 8.000 ini fokus pada rumah-rumah yang memang belum kena program Rutilahu. Tentu saja jamban ini kan pasti diberikan pada rumah yang tidak layak huni ya. Kalau rumah yang sudah layak huni pasti ada jambannya, pasti sudah ada septic tanknya dan sebagainya. Nah, ini program ini betul-betul harus fokus, kita mendukung sekali. Jadi supaya itu tadi ya, jadi kebersihan ini di Kota Surabaya ini betul-betul jaga, jadi tidak ada kayak nanti mau mandi nanti mikir lagi loh jangan-jangan ini jangan-jangan ada tinjanya kan enggak. Iya. Tapi kita yakin PDAM juga proses pengolahannya kan sudah bagus, dan tidak seperti tahun-tahun lalu ya, kita lihat pasti ada orang jongkok di pinggir sungai kan, sekarang kan sudah enggak ya. Tidak ada lagi. Nah, tapi memang data itu ternyata kemungkinan dia malam hari dan pas ketika subuh-subuh yang ketika orang tertidur, nah itu mungkin ya dia buangnya sembarangan di situ. Baik, itu kembali ke perilaku. Kita akan lanjutkan kembali, Dr. Ahmad, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih bersama Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya Dr. Akmal Rawita Kadir, dan kita masih membahas terkait Surabaya Stop Open Defecation Free atau Surabaya Stop Buang Air Besar Sembarangan. Dok, kalau tadi sudah dijelaskan, dokter banyak sekali menjelaskan bahwa sebenarnya memang koordinasi kerjasama dari pemerintah Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya ini supaya angka atau zero dari Surabaya bebas buang air besar sembarangan ini bisa terbebas gitu, apalagi di tahun 2023 ya kan dok, tidak ada lagi 15%, 10% gitu di seluruh kota Surabaya gitu, terutama juga perilaku kepada masyarakat utamanya. Dan kalau kita lihat sendiri dok, apa sih sebenarnya perbaikan fasilitas penunjang seperti jamban, apakah yang harus diperbaiki terkait pola hidup warga di Surabaya? Kalau tadi dokter bilangnya, waduh ini memang perilaku seseorang ini sudah dikasih jambannya, sudah diperbaiki, masih aja gitu ya kan. Dan otomatis warga yang lainnya, penghuni kota Surabaya yang lainnya itu juga agak was-was. Kalau misalnya kita menggunakan air minum yang berasal dari kali yang sebenarnya juga sudah diolah dengan baik ya. Kalimas atau sungai gitu ya, yang diolah dengan baik oleh PDAM gitu, tapi tetap khawatir. Nah, ini gimana dok? Ya, jadi kembali lagi ya, jadi butuh kreativitas sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah semua program dijalankan masih aja ada perilaku ya, tapi memang kita tidak memasalahkan karena memang program perbaikan jamban ini kan masih 8.000 walaupun kelihatan banyak, tapi masih tidak menutupi warga yang masih memang membutuhkan, tempat-tempat yang membutuhkan. Nah tentu saja nanti ada kreativitas untuk pemerintah kota, jadi untuk bagaimana programnya bisa berjalan dengan baik. Contohnya tadi mengikut sertakan psikolog, karena untuk perilaku-perilaku warga yang memang kebiasaannya sudah ndak mungkin ada kebiasaan dia ndak mau buang air besar di jamban, malah kebiasaan di sungai. Nah itu kan juga, nah ini butuh psikolog-psikolog ya. Kemudian juga butuh lomba-lomba mungkin ya, jadi atau mensosialisasikan melalui media sosial yang lagi hot sekarang ini ya, media sosialnya itu secara masif itu harus butuh kreativitas ya untuk pemerintah kota, sehingga orang yang tadi perilakunya kebiasaannya buang air besar sembarangan itu akan berubah. Oh ternyata ada rasa dia paham bahwa ini kesehatan, mengganggu kesehatan, dia paham bahwa ini ada kurang enak secara segi etika dipandang dan sebagainya. Ini perlu kreativitas lah untuk pemerintah kota, sehingga bisa mampu menekan angka persentase yang ada di data di Dinas Kesehatan tadi. Oke, target dari Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri, apakah 8.000 ini harus terselesaikan dengan baik dan benar di tahun 2023? Ya, jadi harapan kita dengan adanya pemberian jamban 8.000 ini betul-betul mengena ke warga yang membutuhkan. Nah, ketika memberikan jamban secara gratis ini ke warga yang membutuhkan, tentu saja harus disertai dengan edukasi ke mereka. Sehingga edukasi ini bisa mengena langsung pada warga yang membutuhkan. Jadi edukasi ini termasuk pola-pola perubahan perilaku mereka ya, sehingga tidak buang air besar sembarangan di sembarang tempat seperti itu. Oke, artinya kalau tahun 2023 target 8.000 sendiri, dan kalau kita lihat apakah pemerintah Kota Surabaya ini juga bisa menyelesaikan dengan baik 8.000 jamban ini? Saya optimis ya bisa, karena data itu sebenarnya sudah ada, dari data dinas sosial ada, dari data dinas kesehatan ada, kemudian tinggal dari data di lingkungan hidup ya, Cipta Karya khususnya itu juga ada, sehingga saya mengharapkan pemberian ini betul-betul tetap tepat sasaran, jangan sampai ada yang sudah dibuat program Lutilahu dengan jambannya tiba-tiba dia dapat jamban lagi, otomatis kan double itu. Jadi betul-betul tepat sasaran, sehingga yang 8.000 ini bisa di tahun 2023 bisa terselesaikan dan baik. Bahkan mungkin kalau misalnya masih kurang, kita bisa tambahkan melalui PAK ya, perubahan anggaran, sehingga bisa kita tambahkan lagi. Karena betapa pentingnya kesehatan ini, betapa pentingnya
kita tidak buang air besar sembarangan. Oke, dinas apa saja sih dok yang terkait supaya program 8.000 jamban ini bisa terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan baik, karena tadi juga sempat disinggung bahwa tidak hanya dinas kesehatan aja begitu kan, dan juga terkait perilaku seseorang ini juga harus membutuhkan psikolog gitu, gimana dok? Jadi tentu saja lokusnya ada di dinas kesehatan ya. Nah tapi ini harus ada sinergitas antara dinas-dinas terkait, khususnya kalau Jamban ini kan dinas cipta karya ya. Jadi yang nanti dia yang membangun, kemudian data-data daripada perilaku itu ada di dinas kesehatan, dan kekuatan keluarga di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak P2KB. Untuk kebersihannya sendiri jalur-jalurnya ada di dinas lingkungan ya. Kemudian juga jamban-jamban yang ada di di umum ya, pemeliharaannya dan sebagainya itu ada di Cipta Karya juga ya. Nah, jadi sinergitas antara dinas ini itu betul-betul diperhatikan, betul-betul difokuskan sehingga tidak ada tumpang tindih ya. Jadi jangan sampai kayak tadi ada jamban yang sudah diberikan pada rumah yang sudah dilakukan perbaikan rutilahu itu ya. Nah, jadi akan double. Jadi mendingan jamban ini diberikan pada yang betul-betul rumahnya yang tidak layak, belum ada program rutilahunya. Seperti itu. Selain koordinasi dan kerjasama yang baik antar OPD, nah ini pesan kepada pemerintah Kota Surabaya ini apa dok, supaya 8.000 jamban ini bisa terlaksana begitu dok? Iya. Jadi lagi-lagi, saya sering mengatakan bahwa kalau ada program itu jangan setengah-setengah ya. Jadi harus fokus, bersinergi dengan OPD-OPD yang lain, karena kalau itu setengah-setengah, maka maksudnya setengah-setengah ini gini, Katy. Jadi hanya dibom dengan berita akan menyumbang 8.000 jamban. 8.000 jamban yang sudah kita DPRD kita akan kita setujui gitu. Nah, habis itu sudah selesai dan diberikan tanpa data, tanpa apa, pokoknya udah nyambung gitu. Nah, ini akan menyebabkan program ini akan percuma dan mubazir otomatis, karena program ini kan juga menggunakan anggaran warga Kota Surabaya. Jadi supaya anggaran ini betul-betul tepat sasaran, anggarannya digunakan dengan baik dan berfungsi dengan baik, tentu saja harus fokus, kerja maksimal, tidak separuh-separuh. Oke, pesan kepada warga Kota Surabaya supaya tidak buang air sembarangan dok. Saya yakin ya warga Kota Surabaya sudah banyak yang mengerti tentang kesehatan, dan saya rasa sudah 90% lah warga Kota Surabaya betapa pentingnya buang air besar di jamban. Nah, tapi memang menurut data ada di atas 10%, bahkan ada yang 33%. Nah, ini saya harapkan itu, saya yakin itu karena perilaku kebiasaan. Nah, saya mengharapkan warga Kota Surabaya yang sering berperilaku kebiasaan buang air besar sembarangan di luar itu supaya mengindahkan, supaya tidak buang air besar sembarangan lagi. Karena apa? Karena ini ada menjadi sumber penyakit bagi diri sendiri maupun dari keluarga maupun ke tetangga dan warga kota. Nah, ini jangan sampai gara-gara kita yang buang air besar sembarangan menyebabkan kitanya sakit, anak-anak kita sakit, keluarga sakit. Nah, ini kita tidak mau. Jadi biasakanlah hidup sehat sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik dan bisa mensejahterakan diri sendiri maupun keluarga dan warga. Oke, baik. Terima kasih Dr. Akma, dan kita harus sama-sama menjaga Kota Surabaya supaya Kota Surabaya ini sehat dan bebas dari buang air sembarangan. Iya. Terima kasih. Buang air besar sembarangan. Betul, buang air besar sembarangan. Terima kasih Sobat Lentera sudah menyaksikan Suara Rakyat. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, sampai jumpa.